Perkenalkan, nama saya Nurul Mutomah, biasa dipanggil Bu Nurul. Saya mengajar di Sentra Bahan Alam. Saat ini saya berada di kelas Sentra Bahan Alam dan di sini terdapat beberapa alat main yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Ada beberapa biji-bijian, yaitu ada biji beras dan juga biji jagung yang biasa digunakan untuk alat main menakar. Selain itu ada pula cetakan pasir yang biasa digunakan untuk bermain pasir kinetik, dan di belakang saya ada karya lukis anak. Biasanya anak-anak melakukan kegiatan melukis atau finger painting saat bermain di Sentra Bahan Alam. Kemudian di dalam lemari juga terdapat beberapa alat main yang lain yang biasa disiapkan saat kegiatan Sentra Bahan Alam. Saya masuk di sini di awal tahun 2015, tepatnya tanggal 12 Januari tahun 2015, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti pelatihan tahap 1. Di sana saya belajar tentang 18 sikap yang diajarkan oleh Bu Siska, yaitu tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak. Di pelatihan tersebut saya belajar tentang 18 sikap, di mana 18 sikap itu digunakan untuk berkomunikasi dengan anak saat kita mengajar. Kemudian saya juga dapat berkesempatan untuk mengikuti tahap intensif. Di sana saya belajar 8 sikap dan juga tahap-tahap perkembangan dan tahap bermain anak. Tentunya sangat berbeda dengan pengalaman saya bersekolah dulu saat TK, SD, SMP. Sangat berbeda dengan kurikulum yang ada di sini. Karena kurikulum di sini itu kurikulum individu yang sangat memperhatikan kebutuhan masing-masing individu. Saat dulu saya bersekolah itu kurikulumnya secara umum di satu kelas itu diberikan kegiatan yang sama dengan tingkat kesulitan yang sama. Sedangkan di sini guru melihat kebutuhan masing-masing anak sehingga dapat diberikan tugas atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi 18 kesempatan ini artinya bukan disiapkan 18 alat main, namun disiapkan 18 kesempatan main. Artinya jika permainan Play-Doh disiapkan untuk 3 kesempatan, menyiram tanaman untuk 3 kesempatan, itu sudah terhitung 6 kesempatan, dan sisanya dapat dilengkapi dengan alat main yang lain. Saat pijakan di Sentra Bahan Alam biasanya menyampaikan pijakan materi terlebih dahulu, setelah itu menginformasikan pada anak-anak tentang alat main yang sudah disiapkan di pijakan lingkungan. Biasanya anak-anak dibariskan terlebih dahulu dan diperkenalkan alat main satu persatu, apa nama alat mainnya. Biasanya anak-anak dikenalkan satu persatu alat main yang disiapkan, nama alat main tersebut dan juga cara memainkannya. Setelah itu anak-anak akan kembali lagi dan bersiap untuk memilih alat main yang akan mereka mainkan. Terkait alat main sendiri itu biasanya disiapkan ada alat main penunjang sentra dan ada alat main penunjang tema. Adapun beberapa alat main yang menunjang sentra seperti melukis, corong air, Play-Doh, oblek, dan juga finger painting. Dan adapun alat main penunjang tema biasanya disesuaikan dengan tema yang dibahas. Misalkan saat membahas subtema tubuh, maka biasanya disiapkan beberapa alat main yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, seperti memandikan boneka bayi, mencuci baju, dan juga beberapa alat main yang lain yang bisa dikaitkan dengan pembahasan subtema tersebut. Sebagai contoh untuk alat main Play-Doh, biasanya anak belajar tentang warna, tekstur, dan juga bentuk. Anak dapat membentuk Play-Doh sesuai dengan ide mereka, seperti membuat bentuk bulat, bentuk oval, dan juga bentuk lainnya menggunakan tangan mereka. Dengan itu mereka akan merasakan tekstur dari Play-Doh tersebut, dan hal itu dapat membangun perkembangan sensori motor anak. Contoh lainnya yaitu alat main corong air. Di sana anak belajar tentang suhu air
dan juga warna air. Biasanya saat bermain corong air, air tersebut diberi warna untuk mengenalkan warna dan juga suhu pada anak. Anak dapat mengisi botol-botol dengan ukuran yang berbeda dan menggunakan gelas dengan ukuran yang berbeda, sehingga mereka dapat mengamati berapa jumlah air yang akan dimasukkan ke satu botol. Misalnya, mereka akan memilih botol yang akan digunakan, seperti mereka memilih botol ukuran besar dan menggunakan gelas berukuran kecil. Mereka akan menghitung berapa gelas air yang akan dimasukkan ke botol besar. Setelah itu mereka akan diarahkan untuk mengisi botol dengan ukuran berbeda. Di sana mereka juga akan menghitung berapa gelas yang akan dimasukkan ke botol yang berukuran berbeda tersebut. Diharapkan anak bisa mengukur jika wadah dengan ukuran kecil, sedang atau besar, berapa banyak air yang dapat ditampung oleh wadah tersebut.